Harus diakui, pihak ketiga menggunakan magic yang cukup kuat sehingga dia benar-benar tunduk dan lupa kepadamu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Harus diakui memang pihak ketiga menggunakan magic, ya pelet pemisah yang sangat kuat. Ya sehingga dia benar-benar tunduk dan lupa kepadamu serta keluargamu. Fokus konsentrasi teman-teman, nanti kita akan lihat ya apakah nanti dia berpotensi ya akan kembali kepada kamu kembali. Oke. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir ya sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya energi dari si pihak ketiga. Oke, dapat aku akui saat ini ya teman-teman, dia itu lagi terpengaruh oleh magicnya si pihak ketiga. Si pihak ketiga nyata-nyata menggunakan magic untuk menaklukkan dia. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang diinginkan, apapun yang diperintahkan oleh si pihak ketiga terhadap dia itu pasti, ya itu pasti bakal dilakukan. Segera dilakukan oleh si dia. Karena memang pelet pemisah, ataupun karena memang magic yang dimiliki oleh si pihak ketiga ini termasuk ya kuat gitu teman-teman ya. Ya kalau dikatakan kuat, tetapi memang ini cukup berpengaruh. Ya, cukup berpengaruh banget. Ya, percaya tidak percaya, tetapi memang ini sebuah energi yang saat ini lagi mempengaruhi dia. Ya, seolah-olah sudah dikendalikan lah oleh si pihak ketiga, teman-teman. Nah, jadi memang dari karena ini juga yang membuat kamu tuh sulit. Benar-benar membuat kamu sulit. Ya, untuk mendapatkan akses dengan dia itu yang pertama. Kemudian untuk menghancurkan energi dari si pihak ketiga ya, teman-teman. Magicnya si pihak ketiga. Sulit bukan berarti tidak bisa, teman-teman. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian aku punya The Hanged Man. Aku akui di sini. Kalau dikatakan kamu dalam fase yang benar-benar cukup berpasrah, kamu dalam fase yang mungkin sudah benar-benar berserah diri banget ya, teman-teman. Kalau dikatakan menyerah, pesimis, ya bisa dikatakan seperti itu juga. Kenapa? Bisa jadi sikap yang kamu miliki ini karena semua hal sudah kamu lakukan, ya. Perjuangan kamu, biasanya perjuangan itu meliputi apa ya? Doa kamu, ya. Kemudian mungkin zikir kamu, meditasi kamu, ya sholat kamu, teman-teman. Itu perjuangan. Dan pengorbanan, ya termasuk pengorbanan juga sih. Tetapi memang pengorbanan di situ meliputi apa materi sih biasanya. Waktu, ya. Nah, bisa jadi kalau mengenai tentang pengorbanan, mengenai tentang uang, ya teman-teman. Ya bisa jadi ikhtiar kamu meminta tolong kepada seseorang gitu ya teman-teman. Yang namanya berikhtiar ya pasti membutuhkan biaya, uang ya, untuk namanya juga berupaya. Nah, oke. Jadi memang dari kartu kedua ini menggambarkan hal demikian teman-teman. Yang merasa pesimis karena apa yang mungkin dilakukan selama ini selalu mengalami sebuah kegagalan. Nah, kemudian aku punya Ten of Pentacles. Tidak dapat dipungkiri ya. Kalau dikatakan dia ataupun mereka saat ini lagi bahagia seperti itu teman-teman. Ya mohon maaf.
memang cukup mengecewakan bagi kamu. Tetapi memang ini sebuah realita yang sedang terjadi. Ya, cukup nyata banget. Ibaratkan mungkin ketika kehidupan si pihak ketiga itu lebih baik, berarti pihak ketiga memberikan segala hal ataupun mungkin kebalikannya. Ya, karena tunduknya si dia, karena si pihak ketiga menggunakan magic yang cukup kuat. Jadi apapun yang diinginkan, ya, oleh si pihak ketiga selalu diberikan oleh dia, teman-teman. Selalu diberikan oleh dia. Nah, ini yang selalu terjadi. Oke, nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The World. Nah, sebenarnya sih ada satu cara yang bisa kamu lakukan, teman-teman ya. Ataupun ada berbagai cara yang bisa kamu lakukan ketika memang ikhtiar kamu meminta tolong kepada seseorang itu juga selalu gagal ya. Ya wajar selalu gagal juga ya teman-teman, namanya juga manusia, pasti mereka juga berupaya, berusaha dan doa ya. Bukan berarti Tuhan yang bisa memutuskan sebuah kehendak ya atas sebuah keinginan yang mungkin kamu harapkan ya. Tidak semudah itu. Nah, dari kartu keempat ini ya, yang aku lihat sebenarnya kamu banyak banget kok didampingi ya. Kamu ada yang mendampingi teman-teman ya, mendampingi dalam arti mungkin hal-hal yang sifatnya spiritual. Bisa jadi mendampingi di sini adalah terkait dengan leluhur kamu, kodam pendamping kamu, teman-teman. Sebenarnya ketika kamu yakin dan percaya dengan apa yang kamu miliki, teman-teman, ya itu sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan apa energi dari si pihak ketiga. Kamu memiliki potensi kok. Kamu memiliki sebuah kemampuan. Hanya saja kamu mungkin selama ini nggak yakin. Ya, ketidakyakinan kamulah yang membuat kamu akan bingung bagaimana cara untuk menghadapi dan mengatasi segala sesuatunya. Dan sebenarnya ketika kamu yakin terhadap diri kamu, teman-teman, maka semua elemen cakra di dalam hidup diri kamu itu bakal aktif, elemen-elemen positif. Ya, kamu akan ataupun kamu mampu kok. Yang aku lihat kamu mampu untuk menghancurkan semua kekuatan negatif, ya, magic dari si pihak ketiga yang lagi membelenggu. Biarpun saat ini memang benar-benar si dia itu tunduk banget terhadap si pihak ketiga, ya. Jadi tetap ada peluang. Ketika apa? Ya ketika memang belum ada perceraian, ketika masih di dalam rumah tangga ya. Ketika memang masih kamu berharap dia bisa kembali kepada kamu, teman-teman. Kuncinya yakin, ya. Nah, aku punya Five of Swords. Yang selama ini aku lihat ya dari kartu ke-6 ini, ternyata si pihak ketiga ini juga selalu hadir ya. Ya mungkin sebelum dia direbut oleh si pihak ketiga, ya teman-teman. Ternyata orang yang merebut tersebut ataupun orang yang menjadi pihak ketiga ini seseorang yang sebenarnya kamu kenal dengan cukup baik. Ya, jadi ini yang mungkin juga menimbulkan adanya sebagai kecewaan. Ya, jadi Peletomisa ini kalau aku katakan magic ini sudah cukup lama, teman-teman. Ya, jadi memang membutuhkan sebuah kesabaran banget. Tidak ada yang instan. Ya, membutuhkan sebuah proses waktu yang mungkin juga cukup panjang. Seperti itu. Jadi memang kudu harus sabar. Nah, aku punya Knight of Cups. Oke, mungkin secara garis besar, secara singkat, potensi bahwasanya dia akan kembali kepada kamu. Ya, dia akan datang kembali meminta maaf kepada kamu dengan catatan ini tadi. Kamu harus yakin percaya terhadap diri kamu untuk menghancurkan energi negatif magic ya dari si pihak ketiga, teman-teman. Ya, ketika energi itu berhasil kamu hancurkan, maka itu tadi potensi besar dia akan kembali pada kamu. Seperti itu. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.